Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ketua kelasnya siapa? Tolong ibu doa Rizky. Duduk siap. Soal mulai. Baik, ibu akan aksen terlebih dahulu. Abdul Aziz, Adinda, Ana, Ashifa, Daniel Haikal, Fanggan, Ibrahim, Ilham, Idris, Muhammad Fajri, Rizky, Nabila, Najwa, Radika, Revan, Sania, Siti, Surhan, Syahrul, Silvi, Hamidi, Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Minggu kemarin? Ya, akhlak terpuji. Apa saja yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ya, kita minggu kemarin sudah masuk kepada materi akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah mempelajari tentang hikmah. Nah, apa itu hikmah, Syifa? Ya, hikmah itu artinya adalah kebijaksanaan. Nah, jadi kita kan sudah membahas pengertian mengenai pengertian hikmah, bentuk-bentuk hikmah, dan juga keutamaan dari hikmah. Nah, jadi kan hikmah itu sendiri artinya adalah kebijaksanaan. Nah, jadi di dalam diri kita sendiri, kita harus bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya itu, Pak? Bijaksana di dalam apa saja? Ya, berkata, betul, Reva. Nah, jadi bijaksana itu kita juga harus berkata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, kalau kita bijaksana, kita harus bijaksana terhadap apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, siapa yang tahu apa materi kita sekarang? Pak. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu melanjutkan tentang akhlak terpuji di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada namanya Ifa,
yang kedua saja'ah, dan yang ketiga yaitu adalah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian, bentuk-bentuk, dan keutamaan dari sifat. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian syaja'ah, bentuk-bentuk syaja'ah, dan juga keutamaan dari syaja'ah. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian, bentuk-bentuk, dan keutamaan dari adalah. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, aku akan menayangkan suatu video. Nah, coba perhatikan video yang Ibu sampaikan tadi.
harusnya belajar, bukan main game. Biar tergantung kata dia, seharusnya kamu belajar, main game. Itu nyontek lagi. Kamu jangan bersih-bersih sekolah, bukan itu semalam. Jadi harusnya pelajarannya. Kamu harus menjadi diri baik. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak Budi sudah datang tuh. Tapi kalau masih contekan, gimana ya? Apa-apa semakin nyontek, membiarkan dia percaya diri dengan jawabannya. Karena nggak boleh. Nah, dari video tersebut siapa yang dapat menyimpulkan apa isi video itu? Nah, siapa yang bisa jelaskan? Kan? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, Bu. Anak, simpulkan anak. Apa yang anak dapat dari video tadi? Udah lihat, Mbak. Apa kaitannya video tadi sama materi awal? Saya bisa, kalian bisa? Bisa Pak Dri? Nah, coba Reva. Jadi dari video itu Pak perlakuannya. Coba cari Pak dari video itu yang Reva tangkap. Ibu terlambat tertentu. Coba tak bisa Reva. Tadi Pak ada cari videonya. Coba cari hasil deh. Nah, coba. Ya, gara-garanya nah, jadi apa kaitannya sama sajaan tadi? Nah, jadi kan dari video tadi itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang syaja'ah. Nah, jadi kan kita materi kita hari ini kan tentang ifrah, syaja'ah dan adalah. Nah, jadi tadi video yang itu tayangkan tadi itu berkaitan dengan materi kita, yaitu syaja'ah. Nah, jadi kan di video tadi dia menceritakan tentang anak yang tidak belajar waktu sekolah gara-gara dia main game, padahal besoknya dia akan melaksanakan ulangan. Nah, jadi dia mencontekkan jadinya. Nah, jadi hubungannya dengan syaja'ah itu kita tuh harus berani berkata jujur terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita mencontek, kita harus jujur mengatakan kalau kita mencontek. Kan di video itu dia kan tidak belajar saat ulangan harian. Nah, jadi itulah hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang syaja'ah. Nah, kita lanjut kepada ifah. Nah, jadi ifah itu artinya adalah menjaga kesucian. Nah, jadi ifah itu dikatakan sebagai kesucian diri dari segala
adalah bentuk kenajisan. Nah, jadi bentuk kenajisan ini dapat berupa najis yang secara lahir ataupun najis secara batin. Nah, jadi kita itu harus menjaga kesucian diri kita, baik itu secara lahir ataupun secara batin kita. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, karena kita harus menjaga diri kita untuk berbuat perbuatan yang baik. Nah, jadi kemudian ifah itu juga berarti kemampuan mengendalikan diri dari hawa nafsu dan keinginan yang berlebihan. Nah, jadi kan ifah itu artinya adalah menjaga diri atau menjaga kehormatan diri. Nah, kita harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kita harus menahan hawa nafsu yang kita miliki agar kita tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, jadi dengan ifah ini seseorang akan memiliki kemuliaan jiwa dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kalau kita menjaga jiwa kita, menjaga kehormatan diri kita, kita akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Nah, sampai di situ paham? Paham. Nah, kemudian kita lanjut kepada bentuk-bentuk ifah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bentuk-bentuk ifah dalam kehidupan sehari-hari ini yaitu menjaga pandangan, yaitu tidak memandang hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat dan menjauhkan diri dari tempat-tempat yang dapat menjerumuskannya. Nah, jadi kan bentuk-bentuk ifah itu ada menjaga pandangan. Nah, kita kan harus menjaga diri kita tadi kan. Nah, kita harus menjaga pandangan kita terhadap lawan jenis kita. Karena kalau kita menjaga pandangan kita terhadap orang lain berarti kita sudah menjaga diri kita ataupun menjaga kehormatan diri yang kita miliki. Nah, kemudian bentuk-bentuk ifah itu yaitu menjaga lisan. Nah, menjaga lisan di sini adalah kita itu tidak berkata-kata yang sia-sia ataupun tidak menceritakan aib orang lain. Nah, jadi kan kita sudah menjaga pandangan kita tadi kan, tidak boleh melihat lawan jenis kita karena itu akan mendatangkan suatu menimbulkan suatu hawa nafsu nantinya kan. Nah, kemudian kita juga harus menjaga lisan kita. Nah, kita harus berkata sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kita tidak boleh buat apa yang kita katakan itu kepada orang lain. Nah, kalau kita menjaga lisan kita ataupun menjaga aib orang lain, kita itu sudah menerapkan perilaku ifah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga anggota badan. Nah, jadi kita itu harus menjaga anggota badan kita agar tidak disentuh-sentuh oleh orang lain ataupun tidak didekati oleh lawan jenis kita. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk dari menjaga jiwa ataupun menjaga kehormatan diri kita. Nah, sampai di situ ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak, kita lanjut kepada keutamaan ifah. Nah, jadi ada 4 keutamaan ifah ini. Nah, yang pertama, ifah itu akan menjaga kehormatan dan martabat seseorang di mata masyarakat. Nah, jadi kalau kita menerapkan ifah ini, kita itu akan terjaga kehormatan kita ataupun martabat kita di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena orang yang memiliki sifat ifah ini, dia akan memperoleh kedekatan ataupun ridho yang diberikan oleh Allah. Nah, yang ketiga yaitu kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau kita menjaga kehormatan diri kita ataupun menjaga diri kita, kita akan mendapatkan kehormatan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia, kalau kita menjaga jiwa kita ataupun menjaga diri kita, kita akan disegani oleh orang. Orang tidak akan semena-mena kepada kita. Nah, kalau di akhirat, kita akan mendapatkan balasan dari Allah yaitu surga. Karena apa? Karena kita sudah menjaga kehormatan kita. Kita sudah menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kemuliaan. Nah, jadi orang yang memiliki sifat ifah ini, dia akan memiliki kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, ifah tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada
Ada hadirin? Coba ulang kali apa pengertian infak tadi? Coba hadirin? Meninggalkan diri dari hal yang tidak baik. Nah, apa contohnya tadi Ham? Tidak mengerti. Tuh? Nah, jadi intinya tuh kalau infak tuh kita itu menjaga tidak melihat lawannya nih. Kalau dia juga tahu. Jadi intinya tuh kalau infak itu artinya adalah menjaga kehormatan diri dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kita boleh rezeki tapi tidak ada nafsu semua tuh. Nah, kita lihat jangan nampak doa di dalamnya bukan sendiri orang kan doa sedikit. Nah, kita lanjut kepada pengertian syaja'ah. Nah, jadi syaja'ah itu artinya adalah keberanian dalam menghadapi segala tantangan ataupun ancaman. Nah, jadi dari pengertian tersebut, kita itu harus berani menghadapi tantangan ataupun masalah yang datang kepada kita. Nah, kita kaitkan kepada video yang sudah ibu tayangkan tadi. Nah, tadi kan dia mencontek itu gara-gara dia tidak belajar sebelum melaksanakan ulangan. Malahan dia main game pada malam hari. Nah, jadi dia tidak menerima tantangan ataupun ujian ataupun masalah yang dia hadapi. Karena kan dia udah tahu besok dia akan melaksanakan ujian, sudah diberitahu kalau besok dia akan melaksanakan ulangan. Tetapi tantangan yang sudah diberikan oleh gurunya itu malah disia-siakannya, malah dimanfaatkannya waktu luangnya untuk bermain game, bukan untuk melakukan ataupun mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajarinya sebelumnya. Nah, kemudian syaja'ah itu juga berarti keteguhan hati dalam memegang prinsip ataupun keyakinan. Nah, jadi kalau kita memiliki sifat syaja'ah ini, kita harus yakin ataupun kita yakin terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita didatangkan masalah oleh Allah, berarti Allah tahu kalau kita itu sanggup menjalani masalah yang telah diberikan Allah kepada kita. Tandanya kita itu mampu. Orang lain yang tidak mendapatkan masalah berarti dia tidak mampu dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian syaja'ah itu juga mencerminkan sikap tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Nah, jadi kalau kita diberikan tantangan atau diberikan masalah oleh Allah, kita itu tidak boleh pantang menyerah. Kita harus menghadapi masalah yang datang itu. Karena kalau kita menghadapi masalah dengan penuh kesabaran, Allah nanti akan memberikan jalan atau memberikan balasan yang setimpal kepada kita. Nah, kita lanjut kepada bentuk-bentuk syaja'ah. Nah, jadi bentuk-bentuk syaja'ah itu ada 3. Yang pertama yaitu kita itu berani menghadapi bahaya dan juga ancaman fisik dalam membela kebenaran. Nah, jadi kita tuh harus berani menghadapi bahaya atau masalah yang kita hadapi, baik itu secara fisik ataupun secara tidak fisik. Nah, maksudnya di sini adalah kalau misalnya itu perbuatan yang benar, kita harus berani mengatakan perbuatan ini benar, tidak salah. Kita harus menghadapi yang tersebut. Kita harus membela kebenaran yang telah terjadi. Kita tidak boleh berbohong ataupun tidak boleh mengelakkan kebenaran tersebut. Nah, contohnya kan kita tidak melakukan suatu kebohongan. Nah, kita harus membela kebenaran yang ada di dalam diri kita. Kalau kita memang tidak berbohong dalam mengatakan hal tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah berkata jujur, kita harus tetap teguh pendirian untuk membela kebenaran yang benar-benar terjadi. Karena kalau kita tidak membela kebenaran dengan seperti itu, kita akan dicap ataupun dikatakan melakukan suatu kebohongan. Yang kemudian kita harus berani menegakkan kebenaran dan juga bersuara melawan keadilan. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, kalau yang kita katakan itu benar, kita harus melawan dengan adil, yaitu dengan cara yang baik-baik. Kita harus mengatakan dengan hal-hal yang baik. Kalau yang kita katakan itu adalah hal yang benar. Nah, kemudian kita harus berani menghadapi cobaan
dan juga godaan demi mempertahankan iman dan akidah kita. Nah, kemudian keutamaan dari syaja'ah. Nah, keutamaan dari syaja'ah ini adalah syaja'ah ini akan menjadi pelindung bagi diri kita sendiri ataupun bagi keluarga kita ataupun bagi masyarakat sekitar kita. Kemudian syaja'ah itu akan mendorong seseorang untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Dan yang terakhir, syaja'ah itu akan membawa ketenangan jiwa dan juga kepercayaan diri yang kuat. Nah, kalian paham sedih? Apa yang paham tadi? Coba ulang kali ya tentang syaja'ah. Adanya perlindungan, adanya kepentingan Nah, coba lihat. Contohnya dia. Contohnya. Yo, apa contoh kejadian itu? Kalau berkata nah, kemudian kita lanjut kepada pengertian dari adalah. Nah, jadi adalah ini adalah berarti bersikap adil dan tidak memihak dalam segala tindakan. Nah, jadi kalau adalah ini kan dia bersikap adil terhadap suatu tindakan. Nah, jadi adalah ini juga berarti memberikan hak-hak orang lain secara proporsional, yaitu secara adil ataupun secara sesuai dengan takarannya masing-masing. Nah, kemudian adalah ini juga mencerminkan integritas dan konsistensi dalam perkataan dan juga perbuatan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kalau kita bersifat memiliki sifat adalah ini di dalam diri kita, jadi kita itu harus bersikap adil terhadap sesuatu yang telah kita lakukan. Misalnya saja pemerintah kita. Nah, pemerintah kita ini misalnya akan memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Nah, jadi kalau pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat, tentunya pemerintah ini harus bersikap adil. Dia tidak membeda-bedakan masyarakat yang ini ataupun masyarakat yang itu. Karena apa? Karena dia harus bersikap adalah. Kalau dia mencerminkan sikap adalah, dia akan adil terhadap masyarakatnya. Dia tidak membeda-bedakan bantuan untuk ini diberikan, sedangkan yang untuk si B tidak diberikan. Nah, itu kan tidak adil jadinya. Nah, itulah contoh adalah dalam kehidupan kita. Nah, kemudian bentuk-bentuk adalah. Nah, jadi bentuk-bentuk adalah ini yang pertama yaitu kita berlaku adil dalam menegakkan hukum tanpa memihak. Nah, jadi kita harus menegakkan hukum secara adil. Kalau orang tersebut melakukan kesalahan, contohnya ada si A menabrak si B. Nah, jadi kan si A ini yang bersalah nantinya kan, karena dia sudah menabrak si B. Nah, jadi kalau orang yang menerapkan sifat adalah ini di dalam kehidupannya, dia itu akan bersikap adil tanpa memihak pihak manapun. Misalnya si A ini keluarga polisi misalnya kan, sedangkan yang si B yang ditabrak ini keluarga biasa-biasa saja. Nah, yang keluarga polisi ini dia harus menegakkan hukum secara adil. Dia tidak boleh memihak kepada si A karena si A ini adalah keluarganya. Nah, itu adalah perbuatan yang salah. Kalau dia menerapkan sifat adalah ini di dalam kehidupannya, walaupun si A ini anaknya misalnya kan, si B ini adalah orang lain yang kena tabrak, dia harus bersifat adil. Karena si A ini adalah orang yang bersalah karena dia sudah menabrak si B. Nah, kalau dia melakukan seperti itu berarti dia sudah bersifat adil tanpa memihak salah satu pihak. Kemudian dia memberikan hak-hak orang lain secara proporsional dan tidak berlebihan. Nah, jadi maksudnya di situ adalah dia memberikan hak orang lain secara adil dan tidak berlebih-lebihan. Misalnya si A ini membutuhkan segini, ya dia mengasih kepada si A itu ya segitu, karena itulah kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh si A tersebut. Kemudian menjaga konsistensi antara apa yang dikatakan dan juga apa yang dilakukan. Jadi perbuatan dan perkataan kita itu harus seiring atau harus sinkron, tidak boleh bertolak belakang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu keutamaan dari adalah. Nah, jadi keutamaan adalah ini ada 3. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban. Nah, jadi maksudnya di sini adalah
Dengan adalah ini akan terciptanya ketertiban dan juga keharmonisan dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yaitu meraih kepercayaan. Nah, orang yang bersifat adalah ini, dia akan memperoleh kepercayaan dan juga respek dari orang lain. Nah, karena kalau kita sudah bersifat adil kepada orang lain ataupun kepada masyarakat, tentunya orang lain pun akan merasa percaya ataupun respek kepada apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang terakhir kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Karena kalau kita sudah bersifat adil kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan ridho ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Daniel? Ada yang ingin ditanyakan? Dan cewek ada yang ditanyakan? Itu ada yang ditanyakan? Jadi paham sampai di situ? Coba apa yang paham itu Pak? Apa yang paham? Siapa pahami? Kita kalau anak hujan, anak dari ibu. Apa yang dipahami? Kita kalau Rizky. Ada. Tentang materi awak hari kok. Siapa sendiri tentang kita kalau. Ini Apa yang siapa pahami? Cobaan ambil tuh. Contohnya? Nah, coba sih contohan yang semua pahami. Ya, coba jalan. Berarti dia bersikap adil. Nah, ada yang pertanyaan yang lain? Paham saudara? Paham. Gimana lah paham? Yo. Saya Abun tadi. Saya dari Abun. Ya. Belum paham ya, Kak? Rizky dipaham Rizky. Nah, kalau lain paham saudara, ibu akan bentuk. Apa tuh? Apa yang saya tidak paham? Tahu deh maksud ini. Lama. Sampailah dulu sebelum ibu lagi kelompok. Lampu. Aduh. Apa tuh? Ada tak ada? Iya, Pak. Ya awal terakhir sampai adalah. Apa yang tak paham kalian? Adik. Nah, tak paham sih tidak. Boleh karena teleponnya buka video tadi ya. Undang nonton deh, Bu. Speaker, Bu. Nggak ada nyata ini pernah ada kakak dari mau coba tapi kalau main. Datang bingung itu apa? Loh. Loh, kita yang bingung. Bisa itu kasih ke tempat kami ya. Ada lagi ya. Kalau situ buat indah. Kalau itu Rizky itu berlaku ini. Coba Kalian semalam udah pada kalian semalam udah pada belajar kan? Sudah masa belum? Bagus. Kali ini aku belajar nih. Kalian yakin belajar kemarin juga nanti kan? Dengan aja kamu bil.
Kayak gitu nggak boleh. Harus hasil sendiri. Harus percaya diri juga. Kamu habis ini Kadang kalau nonton di mulai-mulai itu ada tuh. Iya nih Alek, jadi hebat kamu. Ngomong-ngomong, si Baim mana ya? Jam segini belum datang. Wah, iya ya. Tumben aku yang bulan dibalikin. Biasanya kan aku yang cerita. Mungkin dia kesiangan. Tadi sih aku nggak lihat dia di jalan. Biasanya kan kalau di jalan sering ketemu. Udah, masuk yuk. Sebentar lagi mau udah masuk nih. Lebih baik kita siap-siap untuk ulangan. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah masuk nih. Persyaratan rajin terlebih. Nah aja kamu Im, kok tumben kamu telat? Dan malam tuh terlebih kurang terlebih dikit kadang. Semalam. Wah parah, mau ulangan main game. Kamu gak belajar dong. Wah, benar tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Sama ya, sih. Iya nih, aku sampai lupa belajar. Nanti aku nyontek ya sama kamu, Pilo. Ih, gak boleh. Ya, kalian menyontek. Malu. Aku takut nggak tahu jawabannya nih nanti. Aku takut nilai kecil. Aku takut dimarahin kalau nilai kecil. Ya, itu resiko kamu, Baim. Kamu sih nggak belajar. Kalau mau ulangan itu harusnya belajar, bukannya main game. Iya, benar tuh kata Fian. Semalam seharusnya kamu belajar, bukannya main game. Udah gitu mau nyontek lagi. Tapi Red, nanti nilai aku kecil sendirian. Ya, kamu jangan pesimis gitu dulu dong. Dan juga belajar itu kan udah dari awal kita masuk sekolah, bukannya cuma semalam. Jadi harusnya sudah mengerti pelajarannya. Hah, namanya cerdas. Cuma belajar semalam. Tapi takutnya lupa nih. Kamu harus percaya diri, Baim. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak Gurunya sudah datang tuh. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Waduh, aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? Aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Bagaimana ya? Apa aku harus melarangnya menyontek dan membiarkan dia percaya diri dengan jawabannya? Karena menyontek itu kan gak boleh. Nah, dari video itu saya bisa nyimpulkan. Nah, 2 kali saya bisa nyimpulkan. Jadi kok tadi udah paham? Nah, coba simpulkan. Bisa Ibrahim? Bisa Reva? Bisa Siti? Bisa Tania? Bagi saya udah bedanya lah kita. Ya itu lah kok. Awak kan aku yang menolong dalam hal keburukan. Nah, ibu akan bagi kepada 4 kelompok. Coba Subhan, jangan praktisnya dulu. Hitung dari 1. 2, 3, 4, Rizky? 5. Nah, yang nomor 1, 2. Yang cowok sampai 2. Belum ada dulu, sampai 2 dan sampai dong. Belum ada Subhan. Bagi tambah 2. Belum ada Subhan. Nah, kelompok 1 juga risiko, kelompok 2 juga risiko. Nah, yang cewek hitung dari 1 sampai 2.
kelompok yang satu situ dulu. Dan kelompok kelompok satu laki-laki. Adis coba Adis. Jangan lupa ibu yang nama kelompoknya. Iya, amen.
Jadi saya yang perempuan ke ibu kamu akan dikasih hadiah. Harus siap kalau lembarnya baru kerjaannya. Kalau bantuan jawabannya saldonya kasih hadiah kalau begitu. Tapi kalau misalnya nyuruh perempuan tapi salah, berarti itu harus dipukul ke kelompok yang lain. Jadi jalan. Nah, waktunya tinggal 3 menit lagi. Siap. Nah, kelompok 2 cewek yang pertama siap. Kasih yang nomor 2 siap. Kelompok yang laki-laki siap. Tinggal 2 kelompok lah yang siap. Kelompok 1 cowok sama kelompok 1 cewek. Presentasinya salulah kelompok. Kan ada 5 pertanyaan. Ya lihat cincin masing-masing. Yuk. Lah, waktunya sampai nilai. Siap. Oh, siapa itu? Yang lainnya siap? Kelompok 1 cewek lah siap? Salah siap? Alah, berarti kelompok cewek nomor 3. Kelompok 1 cewek nomor 3.
Baik, hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kan ada yang nulis lain? Kan ada yang nulis lain? Kasih yang ingin presentasian dulu ke buku. Nah, saya yang sudah pertama. Berarti kelompok guru cewek. Maju sadolana ke buku. Kalau misalnya bantu jawaban kelompok dulu yang cewek sadolana, berarti inilah mengenalnya. Tetapi kalau misalnya ada jawabannya yang salah cewek, berarti digantian ke kelompok dua yang cowok. Kalau salah lo yang kelompok dua cowok, digantian ke kelompok satu yang cewek. Kalau salah lo, baru ke kelompok yang terakhir. Nah, wadangan dulu kelompok dua. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, Biko kan gantian menjelehannya. Yang SKPD itu kan ada 5 pertanyaan. Nah, masing-masing Biko ada penjalehan. IPA adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan menyenangkan, merusak dan menjatuhkan. Dua, tuliskan 3 bentuk IPA dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain, terutama orang tua. Menjaga pandangan, menjaga badan. Nggak ubah kayak yang lain sini. Yang ketiga, tuliskan pengertian sajaan. Sajaan adalah kemampuan mendudukkan jiwa agar senantiasa teguh, tegak dan tetap bergerak maju meskipun menghadapi masalah hidup, musibah dan begitu. Tuliskan keutamaan sajaan. Keutamaan sajaan itu melahirkan sifat jujur, amanah, tenang, dan mudah memaafkan orang lain. Tuliskan adalah dari adalah keadilan, konstitusional, integritas, menegakkan hukum, terpilah proporsional, konsisten dalam perbuatan. Ini Ya. Sambung. Ada loh. Gue dari aja kalau ketika aku yang aku. Salah bu. Jangan. Aku menjawabkan diri dari ada kalau keutamaan syaitan itu yang ada melaksanakan sifat jujur, amanah, tenang dan mudah memaafkan orang lain. Lalu bentuk-bentuk adalah itu ada bersikap adil, baik Allah, dan secara itu kemampuan mendudukkan jiwa agar senantiasa teguh, tegak dan tetap bergerak maju meskipun menghadapi masalah hidup. Jadi ada bentuk ikat dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah menyadari kelebihan dan kelemahan orang lain. Nah, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 cewek. Silakan dulu. Nah, selanjutnya kelompok 2 cowok. Maju, berdiri. Revan, Aldan,
Open bro, kepala bro. Majulah sampai. Sudah Pak, sampai ya. Nggak usah dikira-kira. Kakak. Itu masih. Jualan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita umiakan sebagai segala hal yang biasa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Maka menerima dalam kehidupan sehari-hari. Jaga diri dari hal-hal yang dapat mengganggu. Jaga diri agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Jaga pandangan dari segala hal yang mengarah pada Juga tuliskan pengertian sejarah. Sejarah adalah kemampuan yang menentukan jiwa agar senantiasa teguh, tingkat dan penyingkap bergerak itu dalam menghadapi masalah hidup, musibah dan musuh. Sejarah itu melahirkan sifat jiwa amanah, tenang dan arah melakukan orang lain. tuliskan adalah adil, adil adalah itu seimbang. Itu adalah dalam bersikap kepada Allah, bersikap adil kepada diri sendiri, bersikap adil kepada orang lain. Apa minyak itu ya? Kalau yang baru Maria, yang 1, 2, 3 dari bawah. Yang 1, 2, yang kedua adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Kalau yang nomor 2 kayak yang di bawah tadi, keutamaan sejaah itu melahirkan sifat jujur, amanah, tenang dan juga memaafkan orang lain. Bentuk-bentuk adalah nomor 1 dan artinya bersikap adil kepada Allah, pengertian sejaah, kemampuan menundukkan jiwa agar senantiasa teguh dan tetap bergerak maju meskipun menghadapi masalah hidup. Bentuk-bentuk ikhwah dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyadari kelebihan dan kekurangan orang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1C. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan pengertian IPA, secara etimologis adalah biografi dari hal-hal yang tidak baik. Secara terminologis, itu adalah pengenalan diri dari segala hal yang akan menegakkan hal yang menuliskan tidak bertindak dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga diri dari hal yang menegakkan fitnah, segera menjaga silaturahmi dengan orang lain, segera menjaga pengenalan resiko. Tiga, tuliskan pengertian sejaah, kemampuan menundukkan jiwa agar senantiasa teguh, tegar dan tetap bergerak maju meskipun menghadapi masalah hidup.
adalah lembaga negara. Ada secara bahasa seimbang harta daya yang benar, yang kebenaran. Sikap adil kepada Allah, harus adil daripada diri sendiri. Juga bersikap Nah, itu kelompok kelas lain. Kelompok rakyat. Yo lagi. Tes. Nanti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ini kami kelompok 1 ingin membacakan baca. Tuliskan pengertian IPA. IPA menjauhkan diri dari hal yang tidak baik. 2. Tuliskan 5 bentuk IPA dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga diri dari sesuatu yang mengandung fitnah. 2. Menjaga silaturahmi dengan orang yang berakhlak baik. 3. Menjaga keakhlakan rezeki. Tiga, pengertian saja'ah adalah kemampuan yang bukan juga agar senantiasa menjaga dan tetap bergerak maju meski menghadapi masalah hidup. Dalam bahasa ini adil adalah yang istilah seimbang, sebenarnya adalah fair, bersikap adil pada Allah, bersikap adil kepada diri sendiri, bersikap adil pada orang lain, bersikap adil ke lingkungan. Nah, kita beri aplaus kepada kelompok. Nah, jadi karena semuanya sudah menjawab dengan benar, sesuai dengan kesepakatan ibu tadi, kalau kelompok yang pertama jawabannya benar, berarti dialah yang menjadi pemenangnya. Jadi yang akan mendapatkan hadiah dari ibu yaitu kelompok 1 cewek. Nah, silakan kepada kelompok 2 cewek maju ke depan. Satu, dua. Maju semua. Sampai nanya lagi aku nak Maju bela. Dia menyatu. Nah, karena kelompok 2 yang berhasil menjawab pertama, nah, kita beri tepuk tangan kepada kelompok. Silakan duduk. Nah, coba keluarkan kertas kecil. Keluarkan kertas kosong kecil. Cepat. Waktu kita akan habis. Lapo. Nah, duduk. Masing-masing. Coba keluarkan kertas lembar. Tidak usah sampai lembar, sedikit. Setengah pun boleh. Nah, setengah. Nah, nanti kalau udah mengeluarkan kertas semuanya, masing-masing coba tulis contoh salah satu penerapan sifat coba, saja'ah ataupun adalah. Waktunya 2 menit, masing-masing. Kan kita sudah mempelajari 3 akhlak terpuji yaitu ifah, saja'ah dan juga adalah. Nah, coba salah satu contoh penerapan dari yang ibu tadi dari IPA, cie, masing-masing. Berarti cie, iya bersama saja akse atau adalah pokoknya contoh
Saya bu, IPA syariah. Asik ya bu. Gue salah satu contoh penerapan dari yang dulu tadi. Salah satu. Biasanya Pak, yang harus dipahami. Kayak yang itu contohan tadi. Kalau misalnya kerja pengantar aja bu. Yang anak siap, bukan nggak bisa di PIP, bukan saya nggak mau kayak Nah, yang lain? Jangan lupa nama. Ya, yang kelompok tadi bukuan kelompok. Tuhan yang Maha Esa.
Bye.